Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan mengenai enzim. Nah, sekarang masuk ke tata nama enzim. Jadi, untuk tata nama enzim, enzim itu ada 6 kelas. Kelas pertama itu ada oksidoreduktase. Jadi berurutan. Kelas pertama itu diduduki oleh oksidoreduktase, kelas kedua oleh transferase, 3 hidrolase, 4 liase, 5 isomerase, 6 ligase, 7 translokase. Nah, untuk tata nama ini ada penulisan, di mana penulisan enzim itu menggunakan isi number ya, isi number. Jadi ada 4 digit angka. Enzim classification ada 4 digit ya. Nah, digit pertama ini, misalnya ini digit pertama, itu menerangkan, itu menunjukkan kelas, digit kedua subkelas, digit ketiga subkelas, digit terakhir atau digit keempat itu dia menyatakan nama khusus enzimnya. Ya, tadi berarti ini digit pertama kelas enzim, digit kedua subkelas, 3 subkelas, dan nama yang terakhir, digit terakhir itu nama khusus enzimnya. Nah, untuk database enzim ini kita bisa lihat di Brenda ya. Kalau misalnya kalian searching di Google, klik aja enzim atau enzim Brenda. Nanti akan keluar nah, seperti ini. Ya, kita coba saya masuk dulu di home-nya. Nah, di database enzim ini itu banyak sekali informasi-informasi yang berhubungan dengan enzim, apakah dia berupa jurnal atau berupa penyakit-penyakit yang disebabkan oleh enzim, kemudian mengalami atau enzim yang terlibat di dalam metabolisme, jalur metabolismenya. Nah, sekarang kita lihat enzim klasifikasi. Nah, di sebelumnya itu enzim itu ada 6 klasifikasinya, cuman sampai ligase saja. 1 oksidoreduktase, 2 transferase, hidrolase, liase, isomerase, ligase. Nah, yang terbaru itu ada translokase. Ya, jadi ada 7 sekarang. Untuk translokase ini memang sumber atau jurnal-jurnal yang menerangkannya masih sedikit ya. Jadi masih terbatas, cuman sudah ditemukan. Ada dari sekitar 1092 organisme yang ditemukan ada enzim translokase. Nah, di sini sudah ada fungsi-fungsinya dan kita lihat jenisnya. Nah, kita coba klik satu. Di sini nanti kita akan melihat kelas subkelasnya. Saya ambil enzim kelas oksidoreduktase. Klik satu ini. Nah, enzim kelas oksidoreduktase. Nah, ini ada 1.1. Kelasnya oksidoreduktase, kemudian subkelasnya acting on the CHOH group donor. Jadi kelasnya dia sebagai donor grup atau gugus CHOH, kemudian subkelasnya dia sebagai aseptor dengan NAD or NADP subkelasnya. Nah, jenis enzimnya kita lihat tuh. Kalau kita klik lagi, jenis enzimnya adalah alkohol dehidrogenase. Kalau misalnya dia sebagai aseptor, jadi ada kalau subkelas dari oksidoreduktase yang berfungsi sebagai aseptor dengan NAD+ dan NAD+ itu ada jenis alkohol dehidrogenase, alkohol dehidrogenase NADP+, kemudian ada enzim homoserin dehidrogenase. Nah, ini di sini banyak sekali tuh. Ya, banyak sekali. Ini jenisnya ada malat dehidrogenase, kemudian ada testosteron 17 beta dehidrogenase. Nah, jadi kalau digit terakhir itu menunjukkan nama enzim khusus spesifiknya. Ya. Kemudian nanti kalian bisa coba lagi. Itu banyak sekali ini, ya. Tuh, ya.
Nah, ada transferase, sama juga untuk transferase. Nanti kalian tinggal klik aja ya untuk melihat contoh jenis enzim-enzim transferase apa saja. Ini kalau semakin diklik ini akan semakin ke bawah ya. Kita coba dulu tutup dulu yang ininya, yang oksidoreduktase ini. Nah, kita coba yang transferase dulu. Kita klik 1. Ini baru yang 2.1 aja. Ini ada ya. Contoh, ini ada 2.1.1.1. Dia kelas transferase, subkelasnya dia mentransfer gugus karbon 1, kemudian subkelasnya dia merupakan metil transferase. Nama khusus enzimnya nicotinamide and methyl transferase. Nah, ini jadi enzim nicotinamide and methyl transferase merupakan enzim kelas transferase dan seterusnya. Kita lihat yang terakhir, yang terbaru itu tutup dulu ini. Nah, nanti untuk saya tutup dulu. Nah, untuk hidrolase, liase, isomerase, kalian bisa lihat masing-masing di sini dipelajari. Untuk translokase, nah ini sebenarnya enzim yang terbaru ya. Translokase ini adalah enzim yang mengkatalisis pergerakan ion atau molekul yang masuk ke dalam membran atau keluar membran. Jadi ada enzim. Jadi kalau misalnya ion masuk ke dalam membran atau keluar membran itu dikatalisis oleh enzim supaya lebih cepat proses reaksinya. Nah, ini contoh 7.1. Enzim translokase yang mengkatalisis hidron, kemudian subkelasnya ini mengkatalisis atau reaksi oksidoreduktase. Nama enzimnya itu ada enzim proton translokase NADP+ transhidrogenase ya. Tuh, di sini sudah ada keterangan dari organisme apa saja, ada 9 organisme yang ditemukan. Kemudian ada ubiquinol oksidase itu dari 25 organisme dan seterusnya. Jadi kalau misalnya mau melihat nama-nama enzim apakah itu enzim oksidoreduktase, transferase, hidrolase, langkah baiknya dari ini saja, dari Brenda enzim saja ya, seperti itu. Nah, di sini di modul ini dijelaskan mengenai, nah ini ada tata namanya juga ya. Tadi kalau di modul ini masih dikatakan ada 6 kelas ya, tapi sekarang sudah 7 kelas. Tuh di sini ada, jadi penulisan enzim ini nih EC27.1. 2 ini berarti kan dia menyatakan enzim hidrolase tadi kelas kedua. Sub-kelasnya apa? Nah, digit terakhir ini menyatakan jenis enzimnya. Suatu kelas enzim suatu enzim khususnya. Ya, seperti itu. Di sini ada oksidoreduktase. Oksidoreduktase ini oksidoreduktase ini dia merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi oksidasi ya, mengatasi reaksi oksidasi. Nanti ini ada subkelas reaksi oksidasinya, ada oksidase, ada oksigenase, hidroksilase, ada peroksidase dan katalase. Ya, di sini ada reaksinya ini. Nih, ya.
Ini kalian bisa dibaca. Kemudian yang kedua ada transferase. Kelas kedua itu adalah kelas transferase, di mana fungsinya mengkatalisis reaksi pemindahan gugus ya. Apakah dia berupa gugus alkohol ya, ataupun karbon atau ester. Di sini ada sub kelasnya, ada aminotransferase, kinase, ada glukosil transferase dan seterusnya. Kelas hidrolase, ini kelas ketiga di mana fungsi enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis ya. Ini contoh enzim lipase, fosfatase, amilase, proteolitik atau protease dan seterusnya. Kemudian kelas keempat ada enzim liase. Dia berfungsi untuk mengkatalisis reaksi eliminasi non-oksidase ya. Ini ada contohnya ada dekarboksilase, dehidrat dan seterusnya. Yang kelima ada enzim isomerase, di mana fungsi dari enzim ini mengkatalisis reaksi pengubahan struktur molekul sehingga membentuk suatu isomer. Ada enzim ligase, yaitu enzim yang mengkatalisis penggabungan dua substrat, ya seperti itu. Nanti silakan dibaca saja bagaimana atau contoh-contoh dari enzim-enzim ya, bisa dilihat dari Brenda tadi. Kemudian tadi ini sudah ya kofaktor koenzim di awal sudah diterangkan. Nah ini contoh enzim dan peranannya ya. Tuh. Ini ada fungsi enzim dan cara kerja enzim. Tadi dikatakan bahwa mempercepat reaksi ini 10 pangkat 8, sebenarnya bukan 108. 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 11 kali lebih cepat dari reaksi yang tanpa katalis ya, tanpa enzim. Ini peran enzim dalam reaksi metabolisme tubuh. Ini ada sebagai biokatalisator dan modulator ya. Kalau biokatalisator meningkatkan kecepatan reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasinya tanpa ikut bereaksi. Ya, tadi sudah dicerangkan mengenai cara kerja enzim ya, ada teori log and key dan ada induced fit gitu. Nah, ini sumber enzim ya. Sumber enzim ini kalau di dalam hewan ini kalau misalnya enzim katalase itu ada di hati, fungsinya untuk industri pengguna makanan, lipase untuk makanan, rennet untuk keju, tripsin juga untuk industri kulit. Ya. Nah itu mengenai enzim ya. Selanjutnya adalah ini sudah. Ini contoh lisozim. Lupa yang di awal. Oh, ini di sini di awal. Nah ini faktor yang mempengaruhi kecepatan enzim, kecepatan reaksi enzim itu ada suhu, pH ya, bahwa suhu dari enzim dia memiliki suhu optimalnya. Jadi suhu optimum atau suhu optimal itu di 37 derajat Celcius. Makanya biasanya kalau enzim di suhu ruang dia akan cepat rusak karena memang suhunya itu harus di suhu 37 derajat Celcius ya. Jadi tergantung jenis enzimnya. Itu. Jadi ada suhu optimumnya. Suhu optimum itu di mana enzim itu dia memiliki aktivitas tertinggi. Jadi aktivitas tertinggi itu ada di suhu 37 derajat Celcius. Kalau semakin tinggi maka akan semakin tidak efektif. Aktivitasnya akan semakin menurun. Kemudian pH juga ya. pH-nya jangan terlalu asam juga jangan terlalu basa. pH optimum itu ada di 2. Ya, di pH 2. Kalau terlalu tinggi akan mengalami denaturasi, kalau terlalu rendah maka substratnya mengalami perubahan
Jadi memang ada perubahan aktivitas enzimnya. Konsentrasi enzim juga ya. Jadi jangan terlalu sedikit, jangan juga terlalu banyak. Jadi konsentrasi enzim itu berbanding lurus nanti dengan kecepatan reaksinya. Juga termasuk konsentrasi si substratnya. Ya. Ini nanti bisa dibaca aja ya untuk ininya. Nah, kemudian ini satu hal lagi, ada zat penghambat. Bahwa enzim, apa itu zat penghambat? Istilah nama lainnya adalah inhibitor. Jadi inhibitor itu molekul atau ion yang dapat menghambat reaksi pembentukan kompleks ya. Ada kemungkinan kalau misalnya yang terjadi kelainan genetik karena tidak adanya enzim tertentu di dalam tubuh, itu karena adanya inhibitor yang bisa merusak ya. Ada inhibitor yang bisa merusak, ada juga inhibitor yang bisa dilawan gitu ya. Ada dua jenis di sini. Ada inhibitor reversible dan irreversible atau tidak. Ada inhibitor tidak reversible dan ada inhibitor reversible. Kalau yang reversible ini dia hambatan yang dapat berupa hambatan bersaing. Ada dua jenis, ada yang bersaing dan tidak bersaing untuk yang reversible ini. Hambatan bersaing ini disebabkan karena karena ada molekul mirip dengan substrat. Jadi pada saat substrat mau masuk dengan enzim, muncul inhibitor yang dimana si inhibitor ini mirip sekali bentuknya dengan substrat. Nah, disangkanya oleh si enzim ini bahwa substrat tersebut adalah disangkanya enzim gini. Jadi kalau misalnya inhibitor yang bersaing ini diistilahkan dengan huruf I. Nah, ini inhibitor. Untuk yang hambatan bersaing, inhibitor yang hambatan bersaing ini, si inhibitor ini dia mengkamuflase. Bentuknya mirip sekali dengan substrat, sehingga seolah-olah si inhibitor ini dianggapnya substrat, sehingga dia masuk saja ya ke sisi aktif si enzim, kemudian dia akan membentuk EI. Nah, maka di sini tidak akan membentuk produk. Contoh, misalnya ada inhibitor maltosa. Inhibitor maltosa ini sangat mirip dengan maltosanya. Dia masuk ke sisi aktif maltase, maka itu tidak akan terbentuk glukosa, tidak akan terbentuk karena dia bukan maltosa, dia inhibitor maltosanya yang mirip bentuknya dengan maltosa, sehingga tidak akan terbentuk glukosa atau tidak akan terbentuk produk apapun gitu. Nah, kalau hambatan tak bersaing ini kompetitif. Non kompetitif, hambatan tak bersaing. Jadi si inhibitornya dia masuk ke si kompleks enzim, si substratnya ada, nah si inhibitornya itu dia ngikutin gitu ya. Nah, kemudian akan terbentuk kompleks enzim substrat inhibitor. Jadi dia mengikat di sini. Apakah terbentuk produk? Tidak akan terbentuk produk ya. Nah, ini. Kemudian untuk hambatan tidak irreversible. Ini hambatan tidak reversible ini dapat terjadi karena inhibitor bereaksi tidak reversible ya. Tapi tidak irreversible itu apa? Jadi pada saat si inhibitor masuk ke sisi aktif enzim, ya si enzim itu akan berubah bentuk, ya, akan berubah bentuk sehingga dikenali gitu. Artinya dikenali bahwa itu inhibitor. Akan terbentuk produk, dia masih bisa terbentuk produk dengan cara melepaskan si inhibitornya, kemudian mengikat lagi substrat yang asli. Jadi masih dilepaskan oleh si sisi aktifnya, karena sisi aktifnya itu dia akan merubah bahwa dia akan sudah mengenali bahwa itu bukan substratnya gitu ya. Kemudian ada hambatan allosterik ya. Hambatan allosterik ini hambatan yang terjadi pada enzim allosterik ya. Enzim
bentuk molekul inhibitor allosterik berkaitan dengan enzim pada tempat di luar bagian enzim. Hambatan ini tidak akan dapat diatasi dengan penambahan jumlah besar substrat. Terbentuknya ikatan antara enzim dengan inhibitor mempengaruhi konformasi enzim sehingga bagian aktif mengalami perubahan bentuk. Akibatnya penggabungan substrat dan pada bagian enzim menjadi terhambat. Nah, di sini ada dua jenis untuk yang allosterik. Ada inhibitor atau penghambat kompetitif, ya. Ini jadi si inhibitornya berkompetisi dengan si substratnya pada sisi aktifnya. Ada yang non kompetitif, ya. Jadi ini si yang yang kompetitif ini bisa diatasi dengan konsentrasi substrat. Jadi si substratnya ditambahkan lebih banyak. Kalau inhibitor penghambat allosterik, jadi si inhibitor ini ya dia bisa mengubah sisi aktif si enzimnya karena saking pinternya, sehingga si substrat mohon maaf. Jadi untuk yang penghambat allosterik ini bisa maksudnya tuh bisa merubah bentuk gitu. Tapi si enzimnya pun ini bisa mengatasinya. Kalau yang seperti ini, kalau yang kompetitif ini dia tidak bisa diatasi, ya. Tapi yang inhibitor allosterik non kompetitif ini si enzimnya bisa merubah sisi aktifnya sehingga bisa melepaskan yang penghambat allosterik yang non kompetitif. Seperti itu ya. Nah, untuk enzim, saya kira itu saja dulu ya yang dibahas. Silahkan nanti dibaca di modul atau PowerPoint-nya mengenai enzim ini. Ya, kalau misalnya ada yang tidak dipahami atau yang mau ditanyakan, nanti boleh di chat via grup saja. Untuk kuis, boleh nanti dikerjakan setelah kalian pelajari video tentang penjelasan materi enzim ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.